Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Liulinuha dengan nomor NIM 53020200017. Saya dari kelas IATA. Di sini akan pembahasan mengenai ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan tersusun dari dua kata, yaitu kata ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik bentuk segala yang berbentuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dan sebagainya. Dalam Oxford English Dictionary terdiri dari 3 ilmu, yaitu informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, keseluruhan dari apa yang diketahui, dan kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman atau suatu fakta kejadian. Baik, pengetahuan yaitu mengetahui segala sesuatu yang diketahui. Ilmu pada hakikatnya berasal dari pengetahuan, namun sudah disusun secara sistematik dan diuji kebenarannya menurut metode ilmiah dan dinyatakan valid atau sahih. Segala sesuatu yang diketahui namun belum disusun secara sistematik dan belum diuji, itu belum dikatakan sahih. Dengan demikian, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan, sekarang ilmu pengetahuan dari bahasa Arab yaitu alama ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ala yaf'alu, yang berarti memahami atau benar-benar. Pendalaman mengenai bahasa Inggrisnya yaitu science, dalam bahasa Latin yaitu scientia atau pengetahuan, skir atau mengetahui. Sinonim yang paling dekat dalam bahasa Yunani adalah epitisme, karenanya pola pembahasan selanjutnya, filsafat tentang ilmu pengetahuan, disebut juga epistemologi. Ya, emang namanya agak sulit, yang berarti ilmu tentang ilmu. Dalam bahasa Inggris terdapat kosakata knowledge yang diterjemahkan menjadi pengetahuan, dan terdapat pula scientifics yang berarti secara ilmiah. Sifat-sifat dari pengetahuan tersebut bersifat dari ilmiah. Menurut para ahli ada beberapa pendapat, yaitu pertama, memiliki objek yang jelas berupa fenomena atau sosial, menggunakan metode yang jelas berupa observasi maupun eksperimen, telah disusun secara sistematik dan komprehensif, rasional, sudah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya di laboratorium, bersifat universal, memiliki time response yang jelas, memiliki keterikatan pada hukum-hukum yang serba pasti. Ilmu pengetahuan secara terminologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ralph Ross dan Ernest van de Hoek menulis, ilmu adalah yang empiris, yang rasional, yang umum, dan bertimbun bersusun, dan keempat-empatnya itu serentak. Menurut Driver dan Bell, mungkin ini orang Belanda, pakar konstruktivis, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya kumpulan hukum atau daftar fakta. Ilmu pengetahuan, terutama sains, adalah ciptaan pikiran manusia dengan semua gagasan dan konsepnya yang ditemukan secara bebas. Menurut Endang Saifuddin Ansari, ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, bagian-bagian, hukum-hukum, yang hal-hal ehwal yang diselidiki sejauh yang dapat dijangkau oleh daya pikir manusia, yang kebenarannya sudah diuji empiris, riset, dan eksperimen. Ciri-ciri pengetahuan
secara umum. Yang pertama itu ada sistematis, mengandung makna ilmu pengetahuan disusun secara berurutan. Yang kedua, objektif, menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Rasional, yaitu memiliki pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Ada general yang bermakna kualitas ilmu pengetahuan dapat merangkum seluruh fenomena. Ada variabel, yaitu dapat diperiksa kebenarannya, baik diselidiki kembali atau sudah diuji ulang. Ada juga komunitas, dapat diterima secara umum setelah diuji kebenarannya oleh ilmuwan. Menurut Muhammad Muslih, beliau membagi sains menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, sains sebagai pengetahuan ilmiah. Secara konseptual, apa yang disebut dengan pengetahuan merupakan hasil akhir dari penyimpulan akal yang masuk akal atau pemikiran manusia yang sesuai dengan bahan informasi dan pengalaman. Yang kedua, sains sebagai aktivitas ilmu. Mencari ilmu untuk mempelajari sesuatu, dengan demikian bukanlah aktivitas yang mengganggu secara pasif atau pengetahuan datang sendiri, tidak, melainkan dengan berusaha secara aktif menggali, mencari, sehingga kita dapat memperoleh ilmu yang kita capai. Yang ketiga, sains sebagai disiplin ilmu, yaitu pengertian ilmu umum. Pengertian umum sains adalah representasi realitas oleh para ilmuwan yang menggunakan metodologi dan ukuran validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Profesor Mulyadi Kartanegara mengatakan ilmu adalah any organized knowledge. Ilmu dan sains tidak berbeda sebelum abad ke-19, tetapi sains lebih terbatas pada bidang fisik tertentu indrawi, sementara ilmu melampauinya dalam bidang non-fisik seperti metafisika. Ada 3 landasan filosof terhadap ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, yang yaitu filsafat mempersoalkan tentang ciri khas dan pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, landasan epistemologis, memberikan dasar pemahaman tentang cara kerja pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Yang ketiga atau yang terakhir, landasan aksiologis, yaitu pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Selain kebenaran, disuruh dapat menemukan ilmu pengetahuan sebagai implikasinya. Yang selanjutnya, objek-objek ilmu pengetahuan. Pembahasan ilmu pengetahuan menyeluruh berarti pembahasan secara umum macam-macam ilmu pengetahuan, dari sifat dasar dan teoritis hingga bersifat terapan dan praktis. Yang kedua, objek kegiatan ilmiah, yaitu tentunya seluruh semesta dan isinya yang menjadi objek atau yang sejauh yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable. Sedangkan berkaitan dengan aktivitas yang dapat diteliti beberapa hal, misalnya pergerakan bumi atau lain-lainnya, peredarannya dan lain-lain. Metode pengetahuan ilmu dan sains. Ilmu pengetahuan dan sains. Yang pertama, tahap observasi. Dengan cara melakukan pengamatan terhadap kenyataan empirik, berbagai cara yang memperoleh bahan-bahan yang akan diteliti, maka kita akan menghasilkan objek-objek atau bukti-bukti yang nyata yang bisa dikatakan sahih. Yang kedua, yaitu tahapan indukasi, yaitu dapat dipermudah dengan menggunakan sarana berpikir matematis dengan rangka merumuskan serta membuat kesimpulan secara umum tentang bahan-bahan yang ditangkap secara empiris tersebut. Tahapan ketiga yaitu pernyataan umum. Setelah dinyatakan umum gambaran yang dalam fungsi sistematis yang merupakan hukum bersifat umum yang berlaku umum, maka hukum tersebut tentunya dapat menjadikan perhitungan empiris dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang keempat, tahapan penjabaran. Penggambaran secara perumusan yang demikian ini menggunakan pernyataan yang dapat ditampung dalam sistem dedukatif, sehingga jawaban para penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemikiran dedukatif. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima yaitu tahapan evaluasi. Dengan melakukan kajian eksperimental, orang dapat melakukan perumusan kembali, meninjau kembali, menanyakan kembali terhadap suatu teori yang ada. Melalui tahap-tahap inilah kelompok-kelompok ilmu kealaman dapat mengembangkan diri, membangun tubuh, pengetahuan, ilmu, body of knowledge yang semakin lama semakin luas dan semakin mendalam. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai ilmu pengetahuan dan sains. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bapak Farid Hasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.